Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bakalan melanjutkan materi tentang elektronika dan sirkuit. Pada pertemuan sebelumnya teman-teman sudah saya kasih tutorial untuk bagaimana cara menginstal Proteus dan mengenalkan sedikit bagaimana cara penggunaan si Proteus itu. Nah, untuk kesempatan kali ini, pokok pembahasan kita pertama tentang pengukuran arus, yang dimana arus itu adalah satuannya ampere dan tegangan dan satuannya voltase pada sebuah rangkaian elektronika. Lalu kita bakalan berkenalan tentang fungsi-fungsi komponen dasar dari elektronika, apa aja sih komponen-komponen yang bakalan teman-teman gunakan ke depannya. Jadi untuk komponen-komponen dasar ini ke depannya bakalan selalu teman-teman temukan dan selalu teman butuhkan untuk mendukung sistem IoT teman-teman itu sendiri. Nah, pertama kita bakalan masuk ke pembahasan pengukuran arus dan tegangan pada rangkaian elektronika. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran atau bagaimana sih cara pengukuran dengan simulasi, kita bakalan berkenalan dulu tentang apa itu arus dan apa itu tegangan. Nah, jadi pertama kita bakalan masuk ke pengertian dari tegangan itu sendiri atau voltase. Yang dimana di sini arti dari voltase itu adalah perbedaan volt antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt. Nah, maksudnya jadi di sini si tegangan itu satuannya adalah volt. Jadi misalkan teman-teman melakukan pengukuran pada sebuah rangkaian elektronika dan teman-teman pengen mengetahui tegangannya berapa, otomatis satuannya adalah voltase. Nah, biasanya tegangan ini dari mana sih dapatnya? Di mana sih sumber dari tegangan ini? Nah, biasanya tegangan itu bersumber dari baterai, aki, generator, dan PLN. Nah, kalau baterai dan aki itu adalah DC, jadi sumber arus DC. Sedangkan generator dan PLN itu adalah sumber arus AC. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke pengertian ampere. Nah, jadi ampere ini bisa dikatakan arus yang mengalir pada sebuah rangkaian elektronika, yang dimana kalau di sini adalah banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron mengalir melalui satu titik dalam sirkuit listrik tiap satu waktu, yang dimana teman-teman kita ketahui bersama kalau listrik itu, terutama listrik DC itu memiliki dua kutub, yaitu positif dan negatif, yang dimana muatan listriknya itu bakalan berisi positif dan negatif, yang dimana dia bakalan mengalir di dalam satu rangkaian elektronika itu sendiri. Nah, seperti itu, yang dimana pada arus listrik itu satuannya adalah ampere. Nanti bisa jadi kiloampere, mikroampere, dan sebagainya. Nah, contoh arus listrik dalam kehidupan sehari-hari berkisar dari yang sangat lemah dalam satuannya, lalu mikroampere seperti dalam jaringan tubuh manusia. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada arus listrik juga. Mengapa? Karena pada dasarnya otot-otot yang bergesekan pada tubuh teman-teman itu bakalan menghasilkan listrik statis, yang dimana dengan dasar seperti itu manusia bisa membuat sebuah sensor untuk tubuh manusia. Contohnya sekarang ada sensor untuk detak jantung. Nah, dia bisa mengukur detak jantung. Lalu ada sensor yang sudah mulai dikembangkan untuk membaca pikiran atau sinyal dari pikiran yang dihasilkan. Nah, itu pun dihasilkan dari listrik statis tubuh manusia. Nah, lalu ada juga seperti arus yang kuat, arus yang kuat itu bisa sampai 1 sampai 200 kilo ampere seperti pada sebuah petir. Nah, makanya kalau manusia itu semakin tinggi ampere sebuah listrik, bila manusia itu tersengat oleh listrik, makanya
mengakibatkan efek yang cukup semakin tinggi ampernya, maka semakin gede juga impactnya. Nah, salah satu contoh dari arus listrik lagi adalah pada charger smartphone teman-teman pada saat ini, yang dimana yang sama kita ketahui bahwa pada smartphone saat ini arusnya sudah besar. Misalkan pada charger HP A arusnya bisa sampai 3 ampere, yang dimana kalau arus semakin besar makanya ngecas smartphone itu juga semakin cepat, seperti itu. Nah, sekarang kita bakalan mencoba bagaimana sih cara pengukuran tegangan sama arus pada listrik. Nah, jadi untuk mengukur tegangan dan arus listrik itu kita memakai alat yang namanya multimeter. Jadi multimeter itu ada dua tipe, yang dimana analog dan digital. Nah, jadi ini adalah contoh dari multimeter analog dan ini adalah contoh multimeter digital, seperti itu. Nah, jadi untuk pengukuran arus dan tegangan ini ada skematiknya. Jadi ini skema bagaimana sih cara pengukuran arus dan tegangan pada sebuah rangkaian elektronika. Nah, sekarang kita bakalan mencoba saja melakukan simulasi menggunakan Proteus untuk mengukur arus dan tegangan pada sebuah rangkaian. Nah, sekarang saya bakalan membuat sebuah rangkaian sederhana. Oke, di sini saya menggunakan baterai saja. Nah, di sini saya pakai baterai DC. Jadi sekarang kita bakalan mencoba mengukur tegangan pada arus DC terlebih dahulu. Lalu di sini saya juga butuh sebuah LED. Di sini saya pakai LED blue. Lalu di sini kita butuh resistor. Lalu kita butuh, oke. Nah, sekarang kita bikin dulu sebuah rangkaian sederhana pada komponen yang telah kita bikin seperti ini. Di sini kita bikin baterainya, lalu di sini ada LED-nya. Sekarang kita ada resistornya juga. Nah, jangan lupa kita setting dulu resistornya, resistansinya kita jadiin 100 ohm saja. Lalu kita hubungkan. Oke, kita coba nyalakan dulu, jalankan apakah menyala. Oke, jadi LED-nya di sini sudah menyala. Sekarang kita butuh sebuah multimeter untuk mengukur tegangan atau voltase yang ada pada rangkaian ini. Nah, untuk multimeternya ada di menu atau di icon ini. Di sini ada icon untuk pengukuran, jadi semua komponen untuk pengukuran ada di sini. Lalu sekarang kita pilih DC voltmeter. Jadi DC voltmeter ini adalah salah satu komponen pada Proteus yang digunakan untuk mengukur voltase. Nah, kita lihat dulu skematiknya. Untuk mengukur sebuah arus listrik, tegangan listrik, kita hanya butuh menghubungkan si kutub positif dan negatif multimeternya. Oke. Nah, jadi di sini kita taruh dulu voltasenya. Nah, di sini ada kutub positif dan negatif. Tinggal kita samakan saja. Jadi yang atas ini adalah positif, yang di bawah ini adalah negatif. Nah, sekarang kita hubungkan di sini. Hubungkan di sini. Nah, kita bakal mengukur berapa sih tegangan yang dihasilkan oleh si LED ini. Sekarang kita coba jalankan. Nah,
Jadi di sini ada angka di sini yang dimana angka ini adalah voltase yang dihasilkan si LED-nya. Nah, di sini ada 2,48 volt untuk voltase si LED-nya. Nah, sekarang kita coba untuk mengecilkan resistansi si si resistornya. Apakah bakalan berbeda tegangannya? Nah, jadi tegangannya bakalan berbeda. Kenapa? Nanti saya jelaskan tentang resistor ini bagaimana. Di slide selanjutnya bakalan ada tentang resistor ini. Nah, misalkan kita bikin semakin kecil, otomatis tegangannya juga bakal semakin kecil. Akan saya bikin 1 ohm di sini. Nah, semakin besar resistansi yang saya bikin, maka bakalan voltasenya bakalan semakin kecil juga. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah cara untuk mengukur tegangan untuk sebuah rangkaian. Nah, misalkan kita pengen mengukur tegangan pada baterainya, otomatis ini tinggal kita langsung hubungkan ke baterainya saja. Secara garis besar hasilnya bakalan berbeda. Nah, oke, kita jalankan. Oke. Nah, hasilnya sama 12 volt karena di sini baterainya di setting di sini atau diberi voltase ada 12 volt. Nah, sesuai dengan settingan kita, baterainya 12 volt, kita mengukurnya juga hasilnya 12 volt. Nah, misalkan kalau kita ganti baterainya jadi 9 volt, otomatis di multimeternya juga jadi 9 volt. Oke, 9 volt. Nah, hasilnya 9 volt. Jadi ini adalah cara untuk mengukur tegangan pada sebuah rangkaian. Nah, kenapa hasilnya bisa berbeda antara baterai dengan LED? Karena pada LED ini si tegangan itu sudah melewati sebuah resistor yang dimana resistor itu bakalan menghambat atau merubah tegangan itu yang tadinya 12 volt bahkan diperkecil sama si resistor ini. Tujuannya apa? Agar si LED itu tidak over. Jadi listriknya tidak over. Kalau misalkan listriknya atau tegangannya over, mengakibatkan si LED ini dapat meledak. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita bakalan mencoba untuk mengukur arus pada sebuah rangkaian. Nah, jadi kita pengen tahu berapa sih arus listrik yang ada pada rangkaian ini. Nah, kita menggunakan di sini ada DC ammeter. Jadi ini untuk mengukur arus yang ada pada rangkaian ini. Nah, jadi kita pilih DC ammeter ini, lalu kita taruh di sini. Nah, bedanya untuk mengukur arus dan tegangan, untuk mengukur arus ini kita harus memutus rangkaiannya terlebih dahulu. Contohnya, kalau misalkan tegangan tadi kita bisa langsung seperti ini saja kan. Nah, bisa langsung seperti ini. Tapi kalau untuk arus, kita tidak bisa melakukan seperti itu. Jadi kita harus memutus dulu. Jadi kita mutus dulu salah satu arus atau salah satu kabel yang ada di simulasi kita ini. Lalu kita sambungkan ke positif. Lalu di sini kita sambungkan dulu. Jadi untuk pengukuran arus kita harus memutus rangkaiannya terlebih dahulu. Sekarang kita coba jalankan. Nah, lalu di sini ada 0,03 ampere. 0,03 ampere. Nah, lalu misalkan apa yang terjadi kalau misalkan kita bikin arusnya sudah atau sesudah resistor. Nah, kita delete dulu, kita hubungkan lagi. Oke, kita coba lagi.
Oke, kita jalankan. Oke, dia jadi main karena terbalik. Nah, positif ke positif, negatif ke negatif. Nah, kita coba jalankan. Oke. Nah, jadi pada rangkaian ini arusnya itu adalah 0,03 ampere. Nah, 0,03 ampere. Oke, kita coba dulu. Kita coba kalau sebelum resistor bakalan berbeda apa tidak. Oke, ternyata sama saja. Nah, jadi ini adalah cara pengukuran arus pada sebuah rangkaian. Di sini saya menggunakan sumbernya adalah baterai. Apa sih fungsinya dari arus ini? Jadi untuk fungsi arus ini kita bisa melihat berapa sih konsumsi daya yang digunakan oleh si satu LED ini. Nah, jadi si satu LED ini daya yang dibutuhkan untuk menyalakan sebuah LED ini adalah 0,03 ampere. Nah, jadi di sini bisa juga untuk patokan si sistem kita ini hemat energi apa tidak. Jadi semakin kecil ampernya ini, makanya sistem itu tentunya bakalan semakin hemat dalam penggunaan daya. Nah, oke, selanjutnya kita bakalan mencobakan untuk ini kan untuk DC. Nah, sekarang kita bakalan mencoba pengukuran untuk arus AC, yang dimana secara garis besar untuk pengukuran AC dan DC itu sama saja. Sama saja. Nah, kalau di apa namanya di podcast ini yang membedakan hanya komponennya saja. Tapi kalau di real life-nya itu sama saja. Bagaimana implementasinya juga sama saja. Akan di sini sebelah facing. Nah, jadi di sini face in ini adalah sebuah sumber listrik arus AC. Lalu di sini saya butuh, misalkan di sini saya butuh lampu. Lalu misalkan saya butuh sebuah switch atau saklar di sini. Oke, sekarang kita coba kita setting dulu frekuensi yang dibutuhkan untuk si arus AC ini. Di sini saya bikin 5 volt saja, atau saya bikin 2 volt, 12 volt aja lah. 12 volt biar menyamakan dengan si settingan LED lampunya. Kita coba jalankan, kita nyalakan. Nah, dia nyala. Oke, sekarang kita coba mengukur berapa sih tegangan yang ada di rangkaian ini. Nah, untuk pengukuran arus AC ini caranya sama, cuman bedanya di sini kita pilih yang AC voltmeter. Tadi kita gunakan DC, sekarang kita gunakan AC voltmeter. Dan caranya pun sama, kita tinggal menghubungkan antara positif dengan positif seperti ini. Nah, kita coba jalankan berapa tegangan yang dihasilkan. Nah, dia masukkan 0,7. Oke, coba kita bikin lebih stabil lagi dengan menggunakan amplitudonya. Amplitudonya 12 volt. Oke, kita coba jalankan lagi. Nah, oke. 5 volt. Oke, jadi di sini tadi saya memberikan nilai amplitudonya. Jadi amplitudo itu berfungsi semakin besar amplitudo sebuah rangkaian AC, maka
output dari LED-nya juga bakalan semakin terang. Misalkan ataupun bisa dikatakan sebagai watt. Kalau misalkan teman-teman sering beli bola lampu, semakin tinggi wattnya bakalan semakin terang lampunya. Sama juga amplitudo makanya semakin gede. Misalkan di sini saya bikin 12 volt, otomatis LED-nya juga lampunya bakal semakin terang juga. Nah, dia makin terang. Otomatis voltase yang digunakan juga semakin gede atau semakin besar. Lalu misalkan kalau saya kecilkan, LED-nya bakal semakin redup. Nah, di sini saya bikin cuma 5 volt. Kita jalankan. Nah, LED-nya menjadi atau lampunya menjadi redup. Nah, seperti itu. Lalu untuk mengukur arus yang ada di rangkaian ini, sama caranya juga seperti metode sebelumnya. Tapi yang membedakan kita menggunakan asimeter di sini. Nah, tinggal kita samakan positif sama positif di sini, lalu negatif sama negatif. Nah, kita coba hitung. Nah, jadi di sini arusnya 0,15 ampere. Jadi untuk konsumsi daya si lampu ini adalah 0,15 ampere. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kita pergede atau perbesar amplitudonya, kita start. Nah, otomatis ampernya juga bakalan semakin besar seperti itu. Nah, jadi prinsipnya semakin besar dari amplitudonya, impact-nya semakin terang cahaya LED-nya atau lampunya. Tapi bakalan memakan konsumsi daya semakin besar pula, seperti itu. Nah, jadi itu adalah cara pengukuran dari rangkaian elektronika menggunakan multimeter secara simulasi. Selanjutnya kita bakalan masuk ke materi komponen elektronika. Nah, jadi tadi kita sudah mencoba untuk pengukuran arus dan tegangan elektronika atau listrik pada rangkaian elektronika. Sekarang kita bakal masuk ke komponen elektronika. Pada dasarnya, untuk komponen elektronika ini, maupun yang dasar ataupun yang advance, teman-teman bakalan selalu ketemu. Kalau selama teman-teman masih bermain dengan dunia IoT, bakalan selalu ketemu dengan komponen-komponen elektronika ini. Dan ke depannya teman-teman pasti bakalan selalu menggunakan komponen elektronika ini. Nah, pada dasarnya komponen elektronika itu terbagi atas dua tipe, yaitu komponen pasif dan komponen aktif. Yang dimana komponen pasif itu tidak membutuhkan, bukan maksudnya tidak membutuhkan ya, tidak bakalan ada impact apa-apa kalau tidak dialiri oleh aliran listrik. Nah, contohnya kayak resistor, kan resistor cuma menahan arus agar menjadi lebih kecil atau tegangan menjadi lebih kecil. Nah, lalu untuk yang aktif adalah sebuah komponen elektronika yang dimana komponen itu sangat membutuhkan listrik dan arus agar dapat berjalan sesuai kebutuhannya. Contohnya di sini ada LED. Nah, misalkan LED kalau tidak ada arus listrik, dia pasti tidak bakalan menyala. Yang dimana arus listrik itu bakalan mengakibatkan si LED ini dapat bersinar dan bercahaya. Nah, sekarang kita bakalan masuk komponen-komponen dasar untuk elektronika. Pertama itu ada resistor. Jadi resistor ini paling sering digunakan, pasti digunakan, terutama pada sebuah LED. Misalkan teman-teman punya sumber daya atau baterai dengan voltase 12 volt, kalau misalkan di relay-nya teman-teman langsung hubungkan, pasti bakal mengakibatkan LED itu angus atau meledak. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, tentunya kita bakalan membutuhkan si resistor ini. Nah, jadi resistor ini adalah salah satu komponen elektronika untuk menghambat arus yang mengalir. Nah, ilustrasinya bakalan seperti ini. Jadi secara dasarnya arus yang mengalir pada
rangkaian elektronika itu pasti ada voltase dan ampere. Jadi dia bakal mengalir seiringan. Lalu si resistor ini bakalan menghambat atau memperkecil arus yang lewat, ibaratnya seperti keran pada air. Nah, seperti keran. Yang dimana pada resistor ini satuannya adalah ohm. Jadi satuannya adalah ohm, yang dimana ohm ini bisa kilo ohm, ohm dan sebagainya. Silakan teman-teman searching aja kelipatan dari ohm atau satuan-satuan dari ohm. Nah, lalu di sini ada lambang dari resistor. Jadi di sini ada lambangnya. Ini adalah lambang dari resistor. Misalkan suatu saat teman-teman membaca rangkaian elektronika, jadi untuk lambang seperti ini adalah resistor. Lalu resistor itu bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah bentuk resistor. Lalu pada resistor itu terdapat warna-warna di sini. Apa fungsi dari warnanya? Jadi fungsi untuk warnanya itu untuk menentukan berapa sih resistansi dari si resistor itu, berapa ohmkah resistor yang kita gunakan. Yang dimana semakin besar ohm yang kita gunakan, otomatis hambatan arusnya itu bakalan semakin besar juga, yang mengakibatkan output si arusnya itu bakalan semakin kecil juga. Nah, kita bakal mencoba membaca bagaimana sih membaca dari warna resistor ini. Nah, secara basicnya, resistor itu memiliki tabel warna. Jadi untuk tabel warnanya silakan teman-teman searching aja. Itu sangat banyak di Google. Nah, misalkan kita ngambil contoh satu ini. Sebuah resistor memiliki warna seperti ini. Nah, kita tinggal lihat saja di tabelnya. Misalkan di sini warnanya adalah merah. Kita lihat merah. Merah ini 2. Berarti kita tinggal tulis di sini 2. Lalu di sini kita lihat ini ungu. Ungu berapa? Ungu nilainya 7. Berarti tinggal kita tulis 7. Lalu selanjutnya kita lihat. Jadi di terakhir ini kita lihat ini adalah pengalinya. Nah, jadi antara 2 terakhir ini, 1, 2 terakhir ini pasti pengalinya. Sama seperti ini. Di 1, 2 ini pengalinya. Nah, lalu 1, 2 ini pengalinya juga. Nah, jadi di sini ada pengalinya. Jadi kita harus kali dengan 10 kali 10. Ya, pasti dikali 10. Lalu kita lihat ini warnanya adalah orange. Orange warnanya nilainya berapa? Orange 3. Berarti 10 ini harus kita pangkatkan dengan 3. Nah, yang dimana hasilnya sini 27 dikali 10 pangkat 3. Nah, hasilnya menjadi 1000. Nah, tinggal kita kalikan. Berarti hasilnya adalah 27.000. Nah, lalu satuannya apa? Satuannya adalah ohm. Nah, jadi resistor ini resistansinya adalah 27.000 ohm, ataupun bisa dikonversikan menjadi 27 kilo ohm. Nah, kilo ohm. Jadi untuk logo lambang atau dari ohm itu adalah seperti ini. Lalu misalkan kita cobakan yang kedua. Yang kedua itu warnanya adalah biru. Biru di sini 6. Lalu ada abu-abu. Di sini abu-abu 8. Lalu di sini ada hitam. Hitam itu 0. Berarti 0.
Lalu tinggal dikalikan dengan 10. Kita lihat warna selanjutnya adalah merah. Berarti merah itu adalah 2. Berarti tinggal 10 pangkat 2. Jadi hasilnya 680 dikali 100. Nah, berarti isinya di sini 68.000. 68.000 ohm. Nah, kalau bisa dijadikan ke kilo ohm, hasilnya bakalan jadi 68 kilo ohm. Nah, lalu di sini juga ada warna terakhir emas. Di sini emas dan di sini juga perak atau silver. Nah, fungsinya apa? Jadi ini adalah fungsi untuk melihat dari toleransi dari si resistor ini. Maksudnya toleransi adalah berapa persenkah error atau tidak akuratnya si resistor ini. Nah, kalau misalkan di sini emas adalah di sini 5%, maka toleransinya itu 5%. Jadi misalkan kalau nilainya kurang dari 27 kilo ohm, 5%-nya misalkan, nah, otomatis masih fine-fine saja, masih baik-baik saja. Seperti itu. Nah, lalu sekarang kita bakalan mencobakan bagaimanakah simulasi atau penggunaan si resistor ini. Nah, seperti sebelum-sebelumnya teman-teman juga sudah pernah menggunakan resistor ini. Oke, di sini saya menggunakan arus DC saja. Menggunakan baterai. Lalu ada resistor. Lalu ada LED. Lalu di sini saya mau pakai sebuah switch. Sekarang kita tinggal hubungkan rangkaiannya. Nah, sekarang kita coba jalankan. Oke, kita ganti dulu satu hanya. Di sini saya bikin 100 ohm saja. Kita jalankan lagi. Nah, makanya tadi misalkan kita mengukur arus yang ada di atau tegangan yang ada di setelah resistor itu, kenapa bakalan berbeda dengan sebelumnya. Misalkan di sini saya melakukan pengukuran misalkan di sini saya melakukan pengukuran tegangan di sini. Oke. Nah, kita jalankan lagi. Kita hubungkan. Nah, makanya kenapa voltasenya bakalan berbeda antara sesudah resistor dan sebelum resistor, misalkan seperti ini. Nah, sebelum resistor. Nah, kita jalankan lagi. Nah, bakalan berbeda. Di sini langsung dari baterai, yang dimana baterainya itu bertegangan 12 volt. Lalu di sini setelah melalui si resistor ini, tegangannya langsung menjadi turun jadi 2,48 volt, yang dimana prinsipnya si resistor ini sama seperti keran, dia bakalan menahan atau memperkecil si tegangan yang lewat di resistor ini menjadi 2,48 volt, yang dimana mengakibatkan si LED ini tidak over dalam
tegangan, tidak over voltage. Nah, yang mengakibatkan kalau misalkan over voltage, si LED ini dapat meledak seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita masuk komponen selanjutnya. Di sini ada kapasitor. Jadi kapasitor ini adalah salah satu komponen yang paling banyak juga digunakan pada rangkaian AC sebenarnya. Jadi kapasitor ini sama seperti sebuah baterai, tapi dia bukan baterai. Jadi si kapasitor ini dapat menyimpan arus atau tegangan di dalamnya. Jadi si kapasitor ini adalah lambangnya untuk kapasitor. Dia dapat menyimpan arus atau tegangan di dalamnya. Lalu dia juga sebagai konduktor yang dapat melewatkan arus AC. Nah, jadi dengan menggunakan ini, misalkan teman-teman punya sebuah arus AC dengan si kapasitor ini, dia dapat melewatinya. Jadi ibaratkan kayak mengkonversikan antara si AC dan DC, yang dimana makanya si kapasitor ini banyak didapat dalam komponen-komponen adapter atau adapter. Misalnya teman-teman melakukan pembongkaran terhadap adapter, yang dimana adapter itu kan berfungsi untuk merubah dari arus AC ke DC. Nah, makanya smartphone atau cas smartphone teman-teman pasti menggunakan adapter atau kepala adapter itu, yang dimana arus pada smartphone adalah arus DC, sedangkan untuk ngecas kita butuh arus AC. Nah, agar si smartphone itu tidak overload atau over voltage, dibutuhkanlah si adapter ini. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah bentuk dari si kapasitor ini. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke potensiometer. Jadi ini komponen selanjutnya. Ini adalah potensiometer. Apa fungsi dari potensiometer ini? Jadi potensiometer ini sama fungsinya dengan resistor tadi. Jadi dia bakalan mengatur resistansi yang ada di sebuah rangkaian elektronika. Nah, bedanya kalau resistor tadi kan nilai dari resistansinya itu tetap tidak dapat berubah. Nah, sedangkan kalau untuk potensiometer ini, resistansinya itu dapat berubah-ubah. Jadi di sini ada knob, yang dimana knob ini bisa kita atur-atur. Nah, atur-atur yang dimana mengakibatkan resistansinya dapat mengecil dan membesar. Nah, contoh implementasi pada potensiometer ini di mana? Jadi biasanya kalau misalnya teman-teman menemukan pada sebuah televisi atau pada sebuah DVD atau misalkan amplifier yang dimana berfungsi untuk mengeraskan dan mengecilkan volume sebuah sound, nah, biasanya dia menggunakan potensiometer ini. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita bakalan mencoba melakukan implementasi terhadap potensiometer. Jadi di sini kita bakal membuat sebuah rangkaian atau rangkaian sederhana. Nah, yang dimana rangkaian sederhana itu berisi sebuah LED. Kita bakal mengatur kecerahan dan mengatur kecerahan si LED tersebut. Nah, di sini kita butuh tambahan komponen. Di sini kita pakai active pot. Di sini kita ambil yang pot yang di bawah ini, yang dimana nantinya kita bisa mengatur si resistansinya. Oke, jadi di sini active pot kita okekan. Sekarang kita pilih si active pot tersebut. Oke, active pot ini kita taruh di area kerja kita. Lalu sekarang kita butuh sebuah LED. Kita bakal mengatur kecerahan si LED tersebut. Lalu kita juga butuh sebuah resistor pada LED-nya. Nah,
Lalu kita masukkan di sini, yang dimana ini sebenarnya adalah input si LED-nya. Jadi kita bakal mengatur berapa banyak sih input yang masuk pada LED tersebut. Nah, jadi menggunakan ini. Jadi di sini nanti kita bisa kontrol naik tinggikan dan turunkan resistansinya. Seperti itu. Nah, lalu di sini kita tinggal bikin power. Jadi ini sumbernya. Lalu di sini kita bikin ground. Lalu di sini juga bisa kita bikin ground. Nah, oke, sekarang kita coba jalan. Oh, kita ganti dulu resistansi si resistornya. Kita jalankan. Nah, oke, jadinya seperti ini. Jadi kita bisa mengatur input. Jadi ini adalah input si LED tersebut. Misalkan kita bikin resistansinya semakin kecil, yang mengakibatkan LED-nya itu bakal semakin terang. Lalu kita bikin resistansinya semakin besar, nah LED-nya bakalan makin meredup dan bakalan semakin mati. Nah, seperti itu. Nah, kalau implementasinya di baterai, kita bakal mencoba implementasinya pada baterai. Jadi ini kita hapus saja. Kita hapus saja. Nah, sekarang kita coba pakai baterai di sini. Nah, kita tinggal taruh di sini positifnya, ini ada negatifnya. Lalu di sini juga kita hubungkan ke kutub negatif. Kita coba jalankan. Nah, jadi ini hasilnya. Kita bisa mengatur kecerahan dan keterangan dari sel LED-nya. Nah, makanya prinsip dari volume juga bakal seperti ini. Dia bakal mengatur suara atau frekuensi yang keluar dari speaker atau soundnya. Seperti itu. Oke, lalu selanjutnya kita masuk ke komponen LED. Jadi LED ini adalah sebuah dioda. Jadi ini adalah salah satu contoh dari komponen elektronika yang aktif, yang dimana dia bakalan mengeluarkan cahaya, yang dimana itu efek dari arus yang mengalir pada LED-nya atau tegangan yang mengalir, tegangan yang ada pada LED-nya. Nah, di sini ada bentuk dari LED itu sendiri. Lalu di sini ada simbol dari LED-nya. Jadi di sini ada kutub positif dan negatif. Nah, jadi ini adalah kutub positif dari si LED-nya dan ini adalah negatif. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini ada dioda. Jadi dioda ini berfungsi untuk mengatur arus listrik agar searah. Oke, kita contohkan. Di sini saya ambil contoh ini saja. Saya stop dulu. Oke. Nah, jadi dioda itu logonya seperti ini lambangnya. Jadi dioda itu bakalan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, dia hanya bisa mengalir dari kutub positif seperti ini menuju ke negatif. Nah, tetapi dia tidak bakalan bisa mengalir kalau misalkan teman-teman membalikannya. Misalkan mau membuat dioda tapi dia bakal mengalir dari negatif ke positif seperti ini. Nah, dia tidak bakalan bisa mengalir. Jadi dia bakalan tidak ada arus dan tegangan yang ada di situ. Kita contohkan di sini saja. Sekarang di sini saya ambil komponen diode adalah dioda. Lalu di sini saya pilih yang generic dioda. Karena dioda ini sama seperti LED.
Tapi bedanya kalau LED dia bisa menghasilkan cahaya sendiri. Tetapi kalau LED, kalau dioda dia tidak bisa menghasilkan cahaya sendiri. Makanya secara garis besar logonya antara dioda atau lambang dioda dengan si LED itu hampir sama. Nah, oke, di sini kita coba jalankan. Nah, dia masih tetap bisa, dia bakal bisa mengaliri arus listrik di sini. Karena di sini adalah positif dan sini ada negatifnya. Dia bakalan mengalir antara positif dan negatif. Tetapi kalau misal kita balik arus yang mengalir pada rangkaian ini, dia bakalan tidak bisa atau tidak bakalan mengaliri arus listrik. Karena secara teorinya tadi dia bakalan menyearahkan arus yang mengalir pada sebuah rangkaian. Nah, kalau kita jalankan, nah, LED-nya tidak dapat menyala. Dikarenakan di sini ada arus yang mengalir, lalu bakalan terhalang oleh dioda ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada saklar atau switch. Jadi saklar ini berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik, yang dimana kalau misalkan saklar itu seperti ini, nah ini adalah saklar yang terhubung, ini adalah open saklar atau saklar yang terputus, yang dimana kalau misalkan saklar terputus seperti ini bernilai 0, lalu terhubung seperti ini bakalan nilai 1, seperti itu. Makanya dasar dari komputer itu kenapa 0 dan 1 sebenarnya sih simple dasarnya, karena menggunakan prinsip saklar seperti ini. Dan prinsip dari biner itu sendiri juga seperti ini, 0 kalau dia tidak menghubungi arus listrik, dan 1 jika dia terhubung dengan arus listrik, seperti itu. Nah, implementasinya seperti yang kita cobakan tadi. Bahkan di sini saya buat sebuah rangkaian. Di sini saya ada switch atau saklar. Kita hubungkan. Lalu kita jalankan. Di sini dia masih open saklar ya, atau open gate, yang dimana ini bernilai 0. Kalau kita hubungkan dia bakal menilai 1, yang dimana 1 itu mengakibatkan si LED-nya bakalan menyala. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada komponen tombol atau push button. Jadi fungsinya sama persis dengan saklar tadi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik. Bedanya kalau push button itu dia ditekan, pas dilepas dia bakalan bernilai 0 kembali. Kalau ditekan dia bakal nilai 1, tapi dilepas dia bakal nilai 0. Berbeda dengan si switch atau saklar ini. Kalau switch ini kalau kita tekan dia bakalan bernilai 1, atau terhubung dia bakal nilai 1. Pas kita lepas dia tetap bernilai 1. Tetapi kalau misalkan kita tekan lagi dia bakalan bernilai 0. Nah, sekarang kita cobakan bagaimana sih implementasi simulasi menggunakan si push button tadi. Sekarang kita tambahkan lagi komponennya. Di sini saya cari button, terusnya tinggal di OK kan, kita masukkan komponennya ke area kerja. Lalu saya tambahkan switch biar ada bedanya, beda pembandingnya. Tinggal dihubungkan, sini dihubungkan juga. Oke.
kita jalankan. Kalau switch pas kita tekan dia bakalan menilai 1. Tapi kalau push button pas kita tekan, nah dia bakalan balik ke 0 lagi. 1 1 0 1 0. Nah bedanya itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan saja. Misalkan aksinya cuma butuh ditekan saja, pada sebuah sistem butuh aksi untuk ditekan saja. Pas tidak ditekan dia bakal menjadi 0. Nah teman-teman bisa menggunakan sebuah push button. Tapi kalau misalkan ada aksi yang kita pengen pas ditekan dia bakalan 1 terus. Nah pas kita tekan lagi dia bakalan jadi 0. Teman-teman bisa menggunakan switch atau saklar. Nah seperti itu. Nah, oke, sekian dari materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.